Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini dalam rangka thalabul ilm. Kemudian tak lupa semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita tentang 10 qawaid fi tazkiyatin nufus, yaitu 10 kaidah tentang pensucian jiwa. Kita masuk ke kaidah yang ke-7. Qala al-muallif hafizahullah, al-qaidatus sabi'ah tudzakkirul maut wa liqa'illahi subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang ke-7 dari pensucian jiwa adalah memperbanyak mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa yang sudah kamu siapkan untuk hari esok. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau Allah sudah menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu, fa'ar'iha sam'ak, maka pasang telingamu baik-baik. Fa inna fiha amrun ya'muru bihi au nahyun yanha anhu. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah yang Allah perintahkan atau larangan yang akan Allah larang, maka perhatikan baik-baik. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap dari kalian mengintrospeksi dirinya masing-masing apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya obat dari cinta terhadap dunia, berlomba-lomba dalam mengejar dunia, bersemangat untuk meraih dunia adalah kematian. Siapa yang terdapat di dalam hatinya keinginan untuk memiliki dunia, untuk mengejar dunia, maka obat satu-satunya adalah kematian. Kematian adalah obat dari cinta dunia. Makanya Nabi SAW selalu mengingatkan ini. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena berapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tatkala kita sedang semangat dalam mengejar dunia, tatkala kita sedang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sedang cinta-cintanya dengan dunia, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan kematian orang terdekat kita. Sehingga kemudian akhirnya kematian ini membangunkan kembali jiwa-jiwa yang lalai, mengingatkan kembali bahwasanya kita ini sedang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengingat kematian ini faedahnya sangat banyak, kata beliau. Al-mautu huwal faisal baina hadhihi ad-dar wa daril qarar. Kematian adalah pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya, antara pemisah juga antara waktu beramal dan waktu pembalasan. Pemisah juga antara menyiapkan bekal dan juga hari pertemuan atau hari pembalasan. Maka tidak ada taubat dan juga tidak ada istighfar dari keburukan, dari berbagai macam kemaksiatan setelah kematian itu datang. Kalau sudah datang kematian,
maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Ya, kalau sudah datang kematian, maka taubat tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga tidak ada lagi kesempatan untuk memperbanyak amal soleh jika kematian itu datang. Allah berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at." Dan bukanlah taubat itu adalah orang-orang yang melakukan keburukan, hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai apabila datang kematian kepadanya baru dia berkata, qala inni tubtul an, sekarang saya baru bertaubat. Kata Allah, taubat itu bukanlah seseorang yang melakukan maksiat kemudian setelah datang ajalnya baru dia berkata inni tubtul an, saya baru bertaubat sekarang. Maka taubat yang seperti ini tidak diterima. Nabi SAW mengingatkan, innallaha yaqbalu taubata ahadikum ma lam yugharghir. Allah itu menerima taubat salah seorang di antara kalian sebelum nyawa itu sampai di kerongkongannya. Kalau sudah nyawa di kerongkongan, maka Allah tidak menerima taubat lagi dari siapapun. Maka ya, sebelum kematian ini datang, maka hendaknya kita mengingat akan banyaknya dosa kita. Kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ya, apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok? Karena kematian ini pasti datangnya kepada setiap dari kita. Summa huwa mudrakun kullan nas la mahala. Kematian ini akan menjumpai siapapun dari manusia dan tidak ada yang bisa lari darinya. Wa mulaqihim bila raib. Dan kematian itu pasti akan menjumpai setiap manusia tanpa diragukan sama sekali. Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, pasti akan menjumpai kalian, pasti akan kalian temui. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut." Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu bersembunyi, kata Allah, yudrikumul maut, kematian itu akan menjumpai kalian, kematian itu akan menghampiri kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh, kematian itu akan menjumpai siapapun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya ayyuhal muslimun azani Allah wa iyyakum jami'an, yang perlu kita takutkan dari kematian adalah kematian ini datang tiba-tiba, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, tidak mengenal umur. Ya, juga tidak mengenal apakah seseorang itu sedang melakukan kebaikan atau tidak. Inilah yang mesti kita siapkan. Karena kematian tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Dimanapun kematian itu bisa datang, datangnya tiba-tiba. Allah berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ya, apabila datang kematian kepada mereka, maka tidak bisa ditunda meskipun hanya sesaat, wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan meskipun hanya sesaat. Ya, kematian ini datang tiba-tiba. Oleh karenanya para ulama mengingatkan dalam bait syair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan karena kalian tidak tahu. Idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Apabila malam datang, apakah kalian masih bisa hidup sampai besok pagi? Kemudian wa kam min syabin amsa wa asbaha wa amsa dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak para pemuda yang pagi dan sore hari dia dalam keadaan tertawa, dia tidak sadar bahwasanya kain kafannya dia sedang dijahit untuknya. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadari. Berapa banyak para pengantin wanita yang dihiasi untuk calon suaminya, namun ternyata nyawanya dicabut oleh Allah pada malam harinya. Wa kam min saghirin yurtaja tulu umrihim. Berapa banyak anak kecil yang diharapkan umurnya panjang. Ya, wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Namun ternyata jasad-jasad mereka sudah dimasukkan di dalam kegelapan kuburan. Ya, wa kam min alilin wa kam min sahihin mata min ghairi illah. Berapa banyak orang sehat mati tanpa sebab. Wa kam min alilin asya hinam min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sakit namun justru umurnya panjang. Ya. Para ulama mengingatkan bahwasanya kematian ini datang tiba-tiba, tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Kalau kita sudah tahu, maka persiapkan bekal. Ya, persiapkan bekal. Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan ya tentang bagaimana persiapan seorang hamba menjumpai kematian. Kata beliau, jika engkau
berada di atas amal soleh dan engkau ridho di dalamnya, engkau senang di dalamnya, engkau merasa lezat di dalamnya, sehingga engkau ridho untuk mati dalam keadaan seperti itu, maka itu adalah tanda bahwasanya kamu sudah siap menjumpai kematian. Itulah bekal terbaik kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika engkau berada di dalam suatu keadaan engkau bermaksiat kepada Allah yang membuat hatimu gelisah, membuat hatimu tidak tenang, membuat hatimu takut kalau kematian datang di waktu itu, maka ketahuilah itu adalah tanda kematian yang buruk akan menjumpaimu. Maka berhati-hatilah, waspadalah terhadap dirimu sendiri. Ya, fakam min insanin kharaja min baitihi yaqudu sayyaratahu faraja'a mahmulan 'alal akfan. Berapa banyak manusia keluar dari rumahnya, dia mengendarai mobilnya, namun ternyata dia pulang dalam keadaan sudah dikafani. Wa kam min insanin qala li ahli hayyi uli ta'aman. Berapa banyak manusia yang berkata kepada keluarganya, siapkan untukku makanan, famata wa lam yat'amhu. Ternyata dia sudah meninggal dunia padahal dia belum memakan makanan tersebut. Wa kam min insanin labisa thawbahu. Berapa banyak manusia yang memakai pakaian, wa zarra zirarahu. Dia memakai sarungnya, dia hendak akan memakai sarungnya. Walam yafukka zirara thawbihi illa al-ghasil. Namun ternyata dia belum sampai memakai sarungnya dengan sempurna, ternyata dia sudah dimandikan. Ya, dia sudah dimandikan, sudah meninggal dunia. Ya, fa fi dzikril 'abdi lil maut manfaatun 'azima. Oleh karenanya seorang hamba apabila mengingat kematian, maka dia akan mendapat manfaat yang sangat besar. Fabidzalika tastaiqidul qulubul ghafilah. Mengingat kematian akan membangkitkan, akan membangunkan hati-hati yang lalai. Wa tahyal qulubul maitah, akan menghidupkan kembali hati-hati yang telah mati. Wa yuhsinu iqbalal 'abdi 'ala Allah, sehingga seorang hamba akan memperbaiki ya ibadahnya. Seorang hamba akan bersemangat dalam beribadah ya ketika dia sadar bahwasanya dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazulul ghaflatu wal i'rad an taatillah, sehingga hilanglah rasa lalai, rasa berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kematian adalah obat bagi hati-hati yang lalai. Kematian adalah obat bagi hati-hati yang mati, hati-hati yang mengeras. Maka apabila seorang hamba memperbanyak mengingat kematian, maka hatinya akan melunak, maka dia akan bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dapati para ulama, mereka apabila sudah futur, mereka mulai lalai dari Allah, mereka mulai jauh dari ketaatan kepada Allah, mereka menggali kuburan, mereka lalu tidur di kuburan tersebut sambil berkata, ya nafsu tamannaiti, wahai jiwa, silahkan engkau berangan-angan. Maka kemudian jiwanya berkata, seandainya aku dikembalikan kepada dunia. Maka kemudian ulama tersebut berkata kepada jiwanya, wahai jiwa, sesungguhnya engkau sekarang kembali ke dunia, maka beramallah. Maka kemudian ulama tersebut keluar dari kuburan, kemudian dia beramal. Lihatlah bagaimana mengingat kematian ini dapat membuat seseorang semangat. Karena jika kematian itu sudah datang, maka tidak ada angan-angan lagi yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang kafir yang mereka mengatakan, ya akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Seandainya kami bisa dikembalikan ke dunia, kami akan beramal soleh yang dahulu kami tidak beramal. Juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian harta yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian itu kepada kalian. Sehingga salah seorang di antara kalian berkata, wahai Tuhan kami, seandainya engkau menangguhkan umur kami sedikit saja, kami akan menginfakkan harta dan kami akan jadi orang-orang yang soleh. Lihat, kata para ulama, setiap orang yang akan meninggal dunia, maka dia tidak ada angan-angan sedikit pun untuk dia kembali kepada keluarganya, untuk dia bertemu dengan anak cucunya, untuk dia kemudian ya bersenang-senang dengan hartanya. Namun yang dia inginkan cuma satu, yaitu dia diberi waktu sesaat untuk menginfakkan seluruh hartanya dan dia menjadi orang-orang yang soleh. Ya, ini ketika kematian datang. Oleh karenanya kita yang masih diberikan umur panjang, ruh kita masih berada di dalam jasad, maka manfaatkanlah waktu ini. Ya, perbanyaklah mengingat kematian. Qala Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah. Salah seorang ulama tabi'in, Sa'id bin Jubair berkata,
rahimahullah, "Lau faraqa dzikrul mauti qalbi khasyitu an yafsuda alayya qalbi." Seandainya di dalam hatiku ini tidak ada namanya mengingat kematian, seandainya aku itu hatiku berpisah dari mengingat yang namanya kematian, maka aku takut hatiku akan rusak karenanya. Kata beliau, kalau seandainya aku lupa mengingat kematian, maka aku takut hatiku akan rusak. Berapa banyak orang yang rusak hatinya, berapa banyak orang yang mati hatinya, berapa banyak orang-orang yang tidak mau beribadah karena dia lupa akan kematian. Dia mengira bahwasanya umurnya akan panjang, dia mengira bahwasanya dunia akan mengekalkan dia. Ya, oleh karenanya jika kita menjumpai keadaan kita seperti itu, maka perbanyaklah mengingat kematian. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia. Beliau itu punya satu waktu yang beliau selalu mengunjungi kuburan. Kemudian beliau menangis di situ. Karena kuburan ini mengingatkan beliau tentang negeri akhirat. Kata beliau radhiyallahu anhu ketika menangis di kuburan, beliau ditanya, "Ya Utsman, wahai Utsman, kenapa ketika ayat-ayat surga dan neraka dibacakan kepadamu engkau tidak menangis? Tapi kenapa jika engkau melewati sebuah kuburan engkau menangis?" Maka kata beliau, "Fa innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja fiha fama ba'dahu aisar." Karena kuburan ini adalah tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Siapa yang selamat di dalamnya maka dia akan selamat setelahnya. Maka yang setelahnya akan datang lebih mudah. Oleh karenanya Utsman memang punya satu waktu untuk datang ke kuburan mengingat kematian. Ya, karena apabila seorang hamba lalai dari mengingat kematian, maka hatinya akan rusak, hatinya akan banyak penyakit. Wala yazalul 'abdu bi khairin ma kana nadhiran limauqifihi baina yadayillahi ta'ala yaumal qiyamah ba'da mamatihi. Dan seorang hamba akan terus berada di dalam kebaikan selama dia melihat, memperhatikan bahwasannya dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah akan membangkitkan dia dan dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mengingat kematian ini sangat banyak sekali manfaatnya. Akan membuat seorang hamba bersemangat, akan membuat seorang hamba itu sadar bahwasanya dunia ini hanya sementara, dan juga akan membuat seseorang itu memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Sufyan bin Uyainah berkata, yaqulu Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Ya, guruku Ibrahim At-Taimi pernah berkata, "Matsaltu nafsi fil jannah." Aku mempermisalkan jiwaku itu berada di dalam surga. Akulu samaraha, aku memakan buah-buahan di dalamnya. Wa ashrabu min anhariha, aku minum dari sungai-sungainya. Wa a'aniqu abkaraha, kemudian aku bermesra-mesraan dengan bidadari yang ada di dalamnya. Ya, ini kata beliau. Summa massaltu nafsi finnar, kemudian aku permisalkan diriku berada di dalam neraka. Aqulu min zakumiha, aku memakan buah zakum yang tumbuh di dalam kerak neraka. Wa ashrabu min sadidiha, aku meminum air nanah yang mendidih yang Allah siapkan bagi penghuni neraka. Wa u'aliju silasilaha wa aghlalaha, kemudian aku memikirkan tentang rantai-rantai yang untuk memborgol para penghuni neraka. Faqultu li nafsi, maka kemudian aku berkata kepada diriku, ayu nafsin, ay nafsi, ayu syai'in turidin, wahai jiwa, mana yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin berada di dalam surga, engkau merasa puas dengan apa yang ada di dalamnya, ataukah engkau ingin berada di dalam neraka, terus di dalam siksaan yang abadi, yang kekal selama-lamanya? Qalat, maka jiwaku berkata, uridu an uradda fid dunya, aku ingin agar Allah mengembalikanku ke dunia. Fa'amal salihah, sehingga kemudian aku beramal saleh. Qala, maka kemudian Ibrahim berkata, qultu, aku berkata lagi, fa anta fil umniyah fa'mali, sekarang engkau sudah dapatkan angan-anganmu, wahai jiwa, beramallah. Ya, jadi Ibrahim At-Taimi dia mengingatkan jiwanya. Dia mempermisalkan jiwanya ada di surga, mempermisalkan jiwanya ada di dalam neraka. Kemudian dia berkata, mana yang kamu ridhoi, mana yang engkau pilih? Maka kemudian jiwanya berkata, aku ingin kembali ke dunia dan beramal soleh. Maka kemudian Ibrahim mengingatkan jiwanya, engkau sekarang bisa memenuhi angan-anganmu, maka beramallah, mumpung masih ada waktu.
Wa qul laha aidha, dia juga berkata, ya nafsu, wahai jiwa, in ana mittu faman dzal ladzi yusalli anni ba'dal maut. Jika aku meninggal dunia, maka siapa lagi yang akan salat untukku sehingga aku memperbanyak amal ibadah. Wa man sayasumu anni, siapa lagi yang akan berpuasa untukku. Wa man yatubu anni min dzunubi, siapa yang akan memintakan ampunan terhadap dosa-dosaku dan kelalaianku ketika di dunia. Ya, siapa lagi? Kalau kita sudah meninggal dunia, maka tidak akan ada yang beramal untuk kita. Ya, anak-anak kita mungkin sudah lupa dengan kita, keluarga kita mungkin sudah lupa dengan kita. Tidak ada lagi yang beramal untuk kita. Maka beramallah sekarang. Maka dengan mengingat kematian, ya, ini adalah ada faedah besar kata Syekh untuk mengingatkan seseorang tentang pensucian jiwa. Karena mengingat kematian ini bisa mensucikan jiwa. Hati-hati yang sakit, hati-hati yang lalai, hati-hati yang mulai mengeras akan terobati, akan mulai melunak, akan mulai bersih dengan mengingat kematian. Kemudian kemudian kita sekarang masuk ke kaidah yang ke-8, al-qaidah ats-tsaminah. Kaidah ke-8 yaitu takhayyur al-julasa wa intiqa'u ar-rufaqa, yaitu memilih teman duduk, ya, dan juga memilih sahabat dekat. Karena ini sangat penting dalam pensucian jiwa. Teman duduk dan sahabat karib ini sangat penting. Kalau kita melihat, ya, kalau kita memperhatikan diri kita, ketika kita mulai memiliki teman, yang teman itu terus menghabiskan waktu-waktu kita, ya, tanpa beramal soleh di dalamnya, terus menghabiskan waktu kita untuk sendau gurau, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ketahuilah teman itu adalah teman yang jelek, teman yang tidak membawa manfaat. Namun jika kita memiliki teman yang selalu mengingatkan kita tentang negeri akhirat, mengingatkan kita untuk selalu beramal, mengingatkan kita akan kelalaian-kelalaian kita selama ini, maka itu adalah teman yang baik. Maka peganglah teman seperti ini. Ya, karena memilih teman ini sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya pada pagi dan petang, ya, karena mengharap wajah Tuhannya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan sampai matamu itu lalai, ya, dari mereka sehingga kamu menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Jangan sekali-kali kamu mentaati orang-orang yang lalai hatinya. An dzikrina, yang lalai dari zikir mengingat kami. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sehingga kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Oleh karenanya jika kita melihat teman, jika kita memiliki teman yang selalu mengingatkan kita kepada Allah, teman yang selalu mengingatkan kita dari kelalaian kita, teman yang selalu menasehati kita, teman yang selalu menutupi kekurangan kita dan menyemangati kita ketika kita sedang lalai, ketika kita sedang futur, maka ketahuilah ini adalah teman yang harus kita pegang, ini adalah teman yang baik yang kita harus selalu bersamanya. Karena jika kita selalu bersamanya, maka hati kita akan selalu bersih. Namun jika kita memiliki teman yang selalu menghabiskan waktu kita dalam sendau gurau, waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ketahuilah teman-teman seperti ini lebih layak untuk ditinggalkan. Karena teman seperti ini membawa bahaya bagi negeri akhirat kita. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata dalam tafsirnya, fiha al-amru bi suhbatil akhyar. Maka di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memilih teman yang baik. Wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim, dan bersungguh-sungguh ketika sudah dapat teman yang baik, bersungguh-sungguh. Karena ketika kita memiliki teman yang baik, ujiannya sangat banyak. Ya, mungkin teman yang baik itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin candaan mereka, obrolan mereka, ya, setiap hari itu tidak sesuai dengan obrolan kita. Namun bersabarlah. Ya, bersabarlah karena mereka ini adalah orang-orang yang bermanfaat yang akan menyelamatkan kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mukhalatatihim, bersabarlah ketika bergaul bersama mereka karena mungkin mereka punya sifat-sifat yang tidak engkau sukai. Wa in kanu fuqara, meskipun mereka adalah orang-orang miskin, meskipun mereka adalah orang-orang fakir. Fa inna fi suhbatihim minal fawaid la yuhsa, karena berteman dengan mereka itu memiliki faedah-faedah yang tidak terbatas. Ya, memiliki faedah-faedah yang sangat banyak. Hasan Al-Basri mengingatkan rahimahullah,
istakthiru min ashabis salihin fa innahum yanfa'una yaumal qiyamah. Ya, perbanyaklah oleh kalian mencari teman-teman yang soleh, mencari sahabat-sahabat yang soleh. Fa innahum yanfa'una yaumal qiyamah, karena mereka itu akan bermanfaat besok pada hari kiamat. Yaqulu lillahi rabbil alamin, seorang teman yang soleh akan berkata kepada Allah, ya Rabb, aina alladhi kana yusalli ma'ana? Mana temanku yang dulu salat bersamaku? Aina alladhi kana yasumu ma'ana? Mana dulu teman-teman yang aku berpuasa dengannya? Mana dulu teman-temanku yang dulu aku taat bersamanya? Ya Allah, mana? Maka kemudian Allah katakan dia di neraka. Maka orang temannya yang soleh berkata, wah ya Allah, tidak sempurna kenikmatanmu sampai engkau keluarkan dia dari neraka. Maka kemudian Allah keluarkan ya orang tersebut dari neraka karena temannya yang soleh. Kata Hasan Al-Basri, maka perbanyaklah teman-teman yang soleh. Kemudian beliau membaca firman Allah, wala sadiqin hamim. Orang kafir kenapa tidak dapat keluar dari neraka? Karena mereka tidak punya teman dekat yang baik. Ya, maka penting ini teman dekat yang baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih. Agama seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya setiap dari kalian melihat kepada siapa kalian berteman. Ya, karena teman ini memiliki pengaruh. Ya, teman ini memiliki dampak. Entah itu dampak yang baik atau dampak yang buruk. Karena kata orang Arab, as-sahibus sahib. Teman itu menarik. Entah menarikmu kepada ketaatan atau menarikmu ke dalam kemaksiatan. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah berkata, al-mar'u ala dini khalilih, yaitu agama seseorang tergantung pada agama teman dekatnya. Artinya adalah la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu. Jangan engkau berteman kecuali orang yang engkau telah ridhoi agamanya dan engkau juga percayai dia. Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi. Karena jika engkau berteman dengannya, maka dia akan mengarahkanmu kepada agamanya dan prinsip hidupnya. Wala tugharrir bidinik. Jangan engkau tertipu dengan agamamu. Jangan engkau merasa agamamu sudah bagus sehingga engkau tidak perlu namanya memilah-pilih teman. Wala tukhatir binafsik. Jangan engkau jatuhkan dirimu terhadap sesuatu yang membahayakanmu. Fatukhalil man laysa lahu mardiyan fi dinihi wa madhhabihi. Sehingga engkau kemudian berteman dengan orang-orang yang tidak engkau ridhai agamanya dan juga prinsip hidupnya. Walihada yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud berkata, i'tabarun nasa bi akhdanihim. Nilailah manusia melalui teman dekat mereka. Nilailah manusia melalui sahabat-sahabat karib mereka. Fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuhu. Karena seseorang itu tidak mungkin berteman kecuali terhadap seseorang yang dikaguminya, kecuali seseorang yang dia itu senang dengannya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga mengingatkan, mathalul jalisis salih was-su' kahamilil mis wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang jelek adalah seperti penjual minyak wangi dan juga orang yang atau seperti pandai besi. Fahamilul misk imma an yukhdiyaka wa imma an tabta'a minhu. Karena penjual minyak wangi, kalau tidak dia memberikan minyak wangi kepadamu, kalau enggak kamu bertransaksi dengannya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau tidak, maka engkau akan menjumpai wangi yang enak darinya. Wa nafikhul kir, sedangkan pandai besi, imma an yuhriqa thiyabak. Kalau engkau terus dekat dengan dia, maka engkau bisa terkena percikan apinya yang bisa membakar bajumu. Wa imma an tajida rihan khabitha, atau engkau dapati bau yang tidak sedap darinya. Ini yang dipermisalkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam, yaitu permisalan teman duduk yang jelek dengan teman duduk yang baik itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Qala al-Qadhi Iyad fi syarhi hadzal hadits. Imam Qadhi Iyad rahimahullah berkata tentang syarah hadis ini, fiha tajannubu khulata'is su'. Di dalam hadis ini terdapat perintah untuk menjauhi teman duduk yang jelek, wa mujalasatil asyrar, untuk memiliki teman duduk yang buruk, min ahlil bid'ah wal mughtabin linnas, dari kalangan orang-orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasul, atau orang-orang yang selalu menghibah manusia. Lianna jami'a haula yanfadhu atharahum ila jalisihim.
Karena sesungguhnya mereka ini akan memberikan dampak pengaruh yang buruk kepada teman duduknya, kepada teman dekatnya. Wal khassu ala mujalasati ahli khair wa tulaqqil ilma wal adab. Dan ini adalah motivasi untuk kita agar selalu memilih teman duduk yang baik, sehingga kita bisa mengambil ilmu dan adab darinya. Wa husnul huda wal akhlaqul hamidah, sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk darinya dan mendapatkan akhlak-akhlak terpuji darinya. Oleh karenanya setiap hamba hendaknya memperhatikan kepada siapa dia bersahabat, ya, siapa teman dekatnya, karena teman dekat ini akan berpengaruh menentukan apakah dia akan bersemangat dalam berbuat kebaikan atau dia justru ya, malas-malasan dalam kebaikan. Oleh karenanya para ulama itu mereka punya teman dekat, ya, yang selalu mengingatkan satu sama lain ketika mereka lalai, sehingga mereka terus bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah memilih teman, karena ya bahayanya itu bukan di dunia, namun bahayanya sampai di negeri akhirat. Karena teman-teman ini ya sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya laitana ata'na Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Hari di mana para penghuni neraka menggigit jari-jari mereka karena mereka menyesali perbuatan-perbuatan mereka di dunia. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya dulu aku mengikuti Rasul, seandainya dulu aku mengidolakan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Alangkah celakanya aku, alangkah binasanya aku. Dulu aku menjadikan dia sebagai teman dekatku. Ya, kata penghuni neraka, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani, sungguh dia telah menyesatkanku, anidz dzikri, dari ya mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya ba'da idz ja'ani, setelah datang peringatan itu kepadaku, wa kana syaitanu lil insani khadula, sungguh syaitan itu ingin membuat manusia itu menjadi hina. Oleh karenanya penting bagi kita untuk melihat siapa teman duduk kita. Kalau kita dapati teman duduk kita adalah orang soleh, maka bersabarlah dengannya. Kalau kita mendapati teman duduk kita adalah orang-orang buruk, maka jauhilah dia, karena itu berbahaya untuk akhirat kita. Wallahu a'lam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.